Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 10. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun menginjak tanah dengan kaki di tanah, dan tubuhnya seperti panah tajam, bergegas ke kerumunan yang melarikan diri dengan kecepatan udara rendah. Ledakan. Tan Yun membalik tangan kanannya dan membanting seorang wanita di bagian belakang kepala. Wanita itu meninggal sebelum dia berteriak. Berdengung. Tan Yun melakukan langkah di udara dan muncul di atas kepala seorang pria, dengan jari kaki kanannya mengarah ke atas kepala pria itu. Pria itu meratap dan kepalanya pecah, dan jiwanya hancur. Setelah menginjak pria itu sampai mati, Tan Yun mulai menginjak kepala para dewa yang melarikan diri. Setiap kali dia bergerak, kepala satu orang meledak sampai mati. Dalam waktu singkat, Gongzi Zhenxiong dan lebih dari 600 orang lainnya dikejar oleh lebih dari 100 orang, semuanya terbunuh. Gongsun Sanshan melihat ke belakang, dan ketika dia menemukan bahwa Tan Yun mengejarnya dan yang lainnya seperti singa, dia berteriak ketakutan. Gongji Zhenxiong hampir mati ketakutan. Dia menghabiskan kekuatannya untuk berlari ke arah hutan kematian, sambil berteriak dengan suara serak, "Aku adalah cucu Si Yuan Supreme. Sekarang semuanya patuh, lindungi aku dengan seluruh kekuatanmu." Mendengar itu, ratusan Raja Suci dengan cepat berkumpul di Gongzi Zhenxiong, melindunginya di tengah, dan menyatakan kesetiaan mereka. "Lindungi Tuan Gongzi. Kamu harus mengantar Tuan Muda ke hutan dengan aman." Pada saat ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, dan membanting kakinya ke tanah saat dia berlari, tubuhnya dengan cepat melompat ke arah ratusan orang. Tembak dia dengan senjata, Gongsun Sanshan lari dan mengingatkannya. Akibatnya, ratusan orang melarikan diri untuk hidup mereka sambil melihat ke belakang, melemparkan tombak ajaib, panah ajaib, dan pedang ajaib di tangan kanan mereka. Pedang, tombak, dan tombak ditembakkan di udara dalam siulan senjata tajam, menembak ke arah Tan Yun. Desir-desir. Tan Yun dengan cepat menyapu tanah, sambil bergegas mengejar, sosoknya melompat-lompat seperti kera, menghindari semua serangan tanpa cedera. Melihat kembali Tan Yun yang mengejarnya dengan cepat lagi, ratusan orang merasakan keputusasaan yang mendalam. Mereka menyesalinya. Menyesal. Jika waktu bisa kembali, bahkan jika mereka terbunuh, mereka tidak akan terburu-buru ke hutan untuk mengejar Tan Yun dengan gegabah. Mereka merasa sangat tidak berguna, mereka memiliki kekuatan, metode, dan kekuatan magis, tetapi mereka tidak dapat menggunakannya di hutan ini. Saat semua orang merasa putus asa, Gongji Zhenxiong, yang berlari di depan untuk hidupnya, tiba-tiba menunjukkan kegembiraan di matanya. Dia menemukan bahwa dia hanya perlu melarikan diri dari hutan dan diselamatkan. "Semuanya, lari, kita akan segera kabur," desis Gongzi Zhenxiong. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang segera mengangkat semangat mereka dan keinginan mereka untuk bertahan hidup sangat tinggi. Namun, Tan Yun, yang mengejar di belakang, tertawa. Senyumnya seperti iblis, dan itu seperti senyum dewa kematian. Suara ketidakpedulian menyebar ke telinga semua orang. "Sebelum memasuki hutan ini, jarak 10.000 kaki tidak bisa terbang untukmu. Tapi jarak yang sangat jauh di dalam hutan adalah gunung yang tidak bisa kamu lewati, dan jurang itulah yang mengirimmu ke akhir hidup." Sejak Lao Su berkata, "Jangan coba-coba melarikan diri, aku akan melakukan apa yang aku katakan." Mengaum. Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang, bergegas dengan seluruh kekuatannya, bergegas ke kerumunan dengan kecepatan tinggi, dan menamparkan seorang pemuda di belakang kepalanya. "Jing Yun, aku bertarung denganmu." Pemuda itu tiba-tiba berbalik. "Saya tidak tahu kapan ada belati artefak tingkat rendah tingkat 7 yang tersembunyi di tangannya." Dia memegang belati dengan erat dan menusuk telapak tangan kanan Tan Yun. Menurutnya, meski tubuh Tan Yun kuat, dia tidak sekuat belati. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya benar-benar ketakutan. Kapan? Ketika belatinya menembus telapak tangan Tan Yun, dengan suara nyaring,
itu hancur seperti keramik. Retakan. Tan Yun menembakkan telapak tangan kanannya, menghantam telapak tangan kanan pria itu, lalu mengenai wajah pria itu. Retak, boom. Darah berceceran, tulang hidung pria itu pecah, lalu seluruh kepalanya pecah seperti semangka. Membunuh. Desir-desir. Tan Yun berkedip sangat cepat di samping semua orang, dan dengan setiap tembakan telapak tangan, satu orang mati total. Berikan padaku, pegang Jing Yun. Gongzi Zhenxiong berteriak dengan suara serak, selama tuan muda ini melarikan diri dari hutan dan meninggalkan jurang maut, dia akan membalaskan dendammu. Juga, siapapun di antara kamu yang mati untuk menyelamatkanku, keluargamu, dan raja para dewa milikmu, akan mendapat manfaat besar. Terutama keluargamu, tuan muda bersumpah akan memperlakukan mereka dengan baik. Jika kamu tidak menghentikan Jing Yun, jika tuan muda melarikan diri dari hutan dan kembali ke dewa-dewa Siyuan, 9 keluarga akan dihancurkan. Di bawah paksaan dan godaan Gongzi Zhenxiong, ratusan orang harus mematuhi perintah, berbalik dan bergegas menuju Tan Yun saat mereka mati, dalam upaya untuk menghentikan Tan Yun. Tuan, apakah saya ingin pergi juga? Kata Gong Sun San dengan menyedihkan. Kamu adalah wanita tuan mudaku, bagaimana tuan mudaku bisa mengabaikan keselamatanmu? Gongzi Zhenxiong berkata, larilah bersamaku. Gong Sun Sanshan menganggukkan kepalanya, dan Gongzi Zhenxiong berkeringat untuk hidupnya. Saat ini, di hadapan ratusan orang yang terbunuh, Tan Yun membuat sketsa cibiran di sudut mulutnya. Itu adalah senyum meremehkan. Aku tidak bisa menahan diri. Tan Yun mengepalkan tinjunya, niat membunuhnya mengepul, seperti serigala memasuki kawanan domba ke dalam kerumunan. Tan Yun bergerak sangat cepat di tengah keramaian sehingga ratusan orang tidak bisa menandingi debu. Dia hanya merasakan sosok di depannya bergoyang, dan dia kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran berarti kematian. Hanya dalam 3 napas, bayangan tumpang tindih dengan sangat cepat, berubah menjadi jubah ungu Tan Yun. Di lantai hutan di sekelilingnya, ada ratusan mayat berlumuran darah. Tan Yun memandang Gongzi Zhenxiong dan Gong Sun Sanshan yang telah melarikan diri dari hutan, dengan cibiran di wajah mereka, dan mengejar mereka dengan cepat. Semua mati, semua mati. Gongzi Zhenxiong, yang melarikan diri, memucat ketakutan, dan berkata dengan suara gemetar, apakah Jing Yun ini manusia? Binatang, kekuatan fisik dapat sangat menakutkan. Gong Sun Sanshan di sampingnya sangat ketakutan hingga matanya yang indah berlinang air mata. Sialan, jangan khawatir, kita akan segera melarikan diri. Kita harus bisa kabur dari hutan sebelum Jing Yun menyusul. Selama kita meninggalkan hutan, dia tidak boleh menjadi lawan kita. Mendengar ini, Gongzi Zhenxiong menjawab dalam pelariannya, ya, Anda benar, kita pasti bisa melarikan diri. Setelah beberapa saat, Gongzi Zhenxiong dan Gong Sun Sanshan akhirnya melarikan diri ke tepi hutan, dan setelah melarikan diri sejauh 10 kaki, mereka akan melarikan diri dari hutan. Saat ini, Tan Yun telah muncul ratusan meter di belakang keduanya. Hahaha, Jing Yun menyesal tidak bisa menyusul. Gongzi Zhenxiong tertawa penuh semangat, Jing Yun, dasar bajingan, membunuh begitu banyak orang di dunia Dewa Siyuan. Kamu menunggu tuan muda ini, bahkan jika kamu tidak dapat membunuhmu di jurang ganas dewa yang menelan ini, setelah pergi, tuan muda ini bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah kembali ke alam dewa Hongmeng hidup-hidup. Ketika Gongzi Zhenxiong berbicara, dia melompat dengan Gong Sun Sanshan dan keluar dari hutan. Gongzi Zhenxiong, kamu tidak bisa melarikan diri. Tan Yun meraung, mencondongkan tubuh ke depan, jari kakinya terbanting ke tanah, tubuhnya hampir dekat dengan tanah, dan dia menembak lebih dari 100 meter. Bawa saya kembali. Saat keduanya hendak melarikan diri dari hutan, Tan Yun muncul di belakang mereka, tiba-tiba membuka tangannya, dan meraih pergelangan kaki Gong Sun Sanshan dan Gongzi Zhenxiong dengan kedua tangan. Ah, tidak, tidak. Dalam seruan Gong Sun Sanshan dan Gongzi Zhenxiong, lengan Tan Yun tiba-tiba berkontraksi, dan keduanya melakukan terlempar ke belakang. Desir-desir. Tan Yun meraih pergelangan kaki Gong Sun Sanshan dengan tangan kirinya, mencubit pergelangan kaki Gongzi Zhenxiong dengan tangan kanannya, menari dengan lengannya, menari keduanya seperti roda panas dengan kecepatan tinggi, dan segera membantingnya ke tanah. Bom, bom, kaca, kaca. Dalam suara yang tumpul,
keduanya terhempas ke tanah. Di bawah tumbukan besar, tulang lengan kanan dari dua orang yang pertama kali mendarat di tanah patah secara paksa. Jing Yun, tidak, jangan bunuh aku. Gongsun Sanshan menggelengkan kepalanya, air mata horor menetes. Tan Yun mencibir, Gongsun Sanshan, di alam dewa di Danau Dewa Qingyang, kamu milik keluarga Gongsun dan ingin membunuh seseorang demi harta karun. Mereka dibunuh oleh Lao Su, itu lebih dari mematikan. Tapi, di kota Qingyang Fang, kamu ingin membunuhku. Pada saat itu, jika aku tidak melarikan diri dari Senzu, aku akan dikejar dan dibunuh olehmu. Adapun kakakmu, dia ingin membunuhku di upacara ulang tahun umur panjang Simin dan Siin, tapi dia dibunuh olehku. Itu karena dia lebih rendah dari manusia. Dia pantas mati. Dari awal sampai akhir, keluarga Gongsunmu yang memprovokasi insiden itu. Sampai hari ini, jika Lao Su tidak kuat secara fisik, apakah dia masih akan bertahan di bawah pengepungan ribuan orang? Hehe, kamu membiarkan aku tidak membunuhmu sekarang, apakah menurutmu itu mungkin? Mendengar ini, Gongsun Sanshan mengetahui bahwa tidak ada gunanya menanyakan Tan Yun lagi. Dia menahan rasa sakit dari lengan yang patah, bangkit dari tanah, dan ingin lari keluar dari hutan. Mati. Tan Yun melompat, dan langsung berdiri di depan Gongsun Sanshan. Gongsun Sanshan menatap Tan Yun dan berteriak histeris, Jing Yun, kertas tidak bisa menampung api. Masalah membunuh begitu banyak orang hari ini pasti akan menyebar. Cepat atau lambat, kamu akan dibunuh. Hahaha, kamu tidak perlu khawatir dengan urusanku, sekarang aku akan mengirimmu ke jalan untuk bersatu kembali dengan kakakmu. Tan Yun menyeringai dan mengambil langkah tiba-tiba, telapak tangan kanannya secepat kilat, dan mengenai alis Gongsun Sanshan. Bang! Kepala Gongsun Sanshan pecah, jiwa dan janinnya hancur, dan tubuh tanpa kepala itu disemprot dengan darah dan dihancurkan di depan Gongzi Zhenxiong. Bodoh! Gongzi Zhenxiong sangat takut sehingga dia benar-benar terpana. Dan kau binatang buas yang ingin menyingkirkan wanita Lao Tzu. Wajah Tan Yun muram, dan dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Gongzi Zhenxiong yang jatuh ke tanah. Dengan setiap langkah yang diambil, rasa dingin di mata Tan Yun menjadi kuat. Tidak, jangan bunuh aku. Gongzi Zhenxiong berdiri dengan goyah, menggigil, Jing Yun, kamu benar-benar tidak bisa membunuhku. Kalau dipikir-pikir, aku adalah cucu dari Si Yuan Supreme. Jika kamu membunuhku, apakah kamu akan selamat? Jing Yun, aku mohon, jangan bunuh aku. Bum bum bum. Gongzi Zhenxiong berlutut di tanah dan membenturkan kepalanya seperti bawang putih ke arah Tan Yun. Pada saat ini, di dalam hatinya, semua martabat dan wajahnya dilupakan, dia hanya ingin bertahan hidup. Haha, ahahaha. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan tersenyum marah, maaf, aku mengecewakanmu, begitu aku mendengar bahwa kamu adalah cucu lelaki tua Si Yuan Supreme, aku ingin membunuhmu. Kenapa ini? Kenapa ini? Gongzi Zhenxiong berseru dengan gemetar. Tidak ada komentar. Setelah Tan Yun mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menendangnya ke tanah, menginjak wajahnya dengan kaki kanannya, dan berkata sambil tersenyum menyeringai, oh benar, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kaisar Si Yuan juga merupakan cucu tertinggi dari Si Yuan, apa hubungannya denganmu? Mendengar ini, Gongzi Zhenxiong tercengang sesaat, kemudian air matanya berlinang, dia adalah saudaraku. Oh, ternyata itu saudaramu sendiri. Tan Yun memiliki senyum jahat di wajahnya, sejauh yang aku tahu, kakakmu adalah cucu kesayangan Si Yuan Supreme. Kakakmu sudah lama meninggal, dan keluargamu Si Yuan Xianji Gongzi hampir dimusnahkan. Sampai hari ini, pembunuhnya belum tertangkap, kan? Gongzi Zhenxiong tahu bahwa Tan Yun tidak akan mengampuni dirinya sendiri hari ini, jadi nadanya mengeras, ya. Itu omong kosongmu. Tan Yun berkata dengan ringan, baiklah, jika kamu menjanjikan sebuah permintaan kepadaku, aku akan memberitahumu siapa pembunuhnya dan membiarkanmu mati. Apakah kamu benar-benar tahu? Mata Gongzi Zhenxiong membelalak. Tentu saja, Tan Yun berkata. Oke, katakan padaku, apa janjimu? Gongzi Zhenxiong berkata. Tan Yun melirik selangkangan Gongzi Zhenxiong, dan berkata dengan ringan, aku ingin kamu berada di istana, dan aku ingin kamu menjadi pria seutuhnya sebelum kamu mati.
Memikirkan penghinaan berulang kali Gongzi Zhenxiong terhadap Xuan Yuanru, Tan Yun menekan keinginan untuk menginjak-injaknya sampai mati. Dia ingin memaksa pihak lain untuk memiliki dirinya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun dia akan menjadi lebih kejam di hadapan orang-orang yang kejam. Tidak diragukan lagi, permintaan Tan Yun memalukan bagi Gongzi Zhenxiong. Namun, dia memikirkan kematian tragis adik laki-lakinya dan orang-orang dari kematian tragis alam abadi Siyuan. Jika dia tidak tahu siapa pembunuhnya sebelum meninggal, dia tidak akan memandang rendah dirinya. Namun, dia tidak tahu bahwa ketika dia mengetahui pembunuhnya, dia benar-benar mati. Melihat Gongzi Zhenxiong yang ragu-ragu, Tan Yun berkata dengan ringan, "Beri kamu 3 napas waktu untuk dipertimbangkan. Setelah 3 napas, jika kamu masih tidak setuju, aku akan menghancurkanmu sendiri dan mengirimmu ke neraka." Mendengar ini, dahi Gongzi Zhenxiong ditutupi dengan butiran keringat yang besar. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tidak perlu bernafas, saya setuju." Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, "Lakukan." Gongzi Zhenxiong menahan rasa sakit patah tulang di lengan kanannya dan berdiri dengan gemetar. Dia mengangkat lengan kirinya, mengepalkan tangan kirinya, dan menutup matanya. Segera, tinju kirinya memukul keras di antara kedua kakinya. "Apa?" Segera, Gongzi Zhenxiong jatuh ke tanah di tengah teriakan-teriakan, wajahnya memerah, dan dia meringkuk dan berguling-guling, berteriak tanpa henti. Setelah sekian lama, Gongzi Zhenxiong menggerakkan tubuhnya kesakitan, dan menatap Tan Yun dengan kepala terangkat, "Aku berjanji padamu dan aku telah melakukannya. Jing Yun, jika kamu laki-laki, jangan berbohong." "Tentu saja," Tan Yun berkata, "saya selalu mengatakan satu hal." "Mengatakan?" Gongzi Zhenxiong berteriak, "Siapa yang membunuh saudaraku, dan siapa itu, membanjiri orang-orangku di dunia abadi Siyuan?" Tan Yun sedikit tersenyum, "Dengarkan baik-baik, pembunuhnya bukan orang lain, ini aku." "Itu kamu." Gongzi Zhenxiong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu pembohong, kamu omong kosong. Tidak masalah jika kamu tidak percaya." Tan Yun berkata, "Saya akan menunjukkan gambar memori, dan Anda akan mengerti." "Kaca, kaca." Setelah berbicara, Tan Yun mematahkan kaki Gongzi Zhenxiong dan lengan kirinya dengan kakinya, lalu membungkuk dan menariknya keluar dari hutan kematian. Saat Tan Yun melangkah keluar dari hutan kematian, dia merasakan kekuatan memenjarakan kolam spiritual menghilang. Berdengung, Tan Yun menjentikkan lengan kanannya dan segera memadatkan gambar. Dalam gambar, itu adalah adegan Tan Yun membunuh keluarga Gongzi. Kemudian pemandangan berubah. Gongzi Zhenxiong melihat saudara keduanya, Kaisar Abadi Siyuan, meninggal di tangan Tan Yun. "Ah!" Gongzi Zhenxiong memuntahkan darah, menatap Tan Yun dengan mata pecah-pecah, dan mengutuk, "Ini benar-benar kamu, binatang buas." Tan Yun menjentikkan jarinya, dan kekuatan dewa menyapu tenggorokannya, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. "Oke, sekarang kamu tahu pembunuhnya, kamu bisa mati dengan tidak percaya." Tan Yun berkata dengan ringan, dan mengorbankan pedang pembunuh, dengan aliran darah, menembus tengkorak Gongzi Zhenxiong.